Perkenalkan, nama saya Sirna Nurul Mauludin. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Di sini saya akan menjelaskan mini proposal yang mana untuk memenuhi tugas matkul metode penelitian kualitatif. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan penelitian studi kasus, yang mana penelitian studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam suatu kasus, baik itu secara individu, program, kelompok, atau kehidupan yang nyata. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus yang berjudul Studi Kasus Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat EKJ Surabaya, yang mana yang menjadi subjeknya yaitu staf operasional LAJ EKJ, yang menjadi objeknya yaitu sistem pengelolaan dan distribusi dana zakat LAJ EKJ. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Dan pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Setelah kami judul studi kasus pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat EKJ Surabaya yaitu pengelolaan dana zakat yang profesional dan transparan sangat penting agar dana zakat benar-benar bermanfaat bagi penerima zakat secara tepat sasaran, namun masih ditemukan masalah seperti keterlambatan distribusi, kekurangan transparansi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat tersebut. Yang kedua yaitu penelitian fenomenologi, yang mana penelitian fenomenologi adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup dari seseorang. Adapun contoh dari penelitian fenomenologi yaitu yang berjudul Makna Menjadi Guru Honorer bagi Perempuan Kepala Keluarga di Pedesaan. Nah, jenis penelitian yang ada pada judul tersebut yaitu termasuk penelitian fenomenologi, yang mana menjadi subjeknya yaitu perempuan kepala keluarga yang bekerja sebagai guru honorer, yang menjadi objeknya yaitu pengalaman hidup dari perempuan kepala keluarga menjadi guru honorer. Jenis datanya yaitu menggunakan primer. Adapun alat pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, dan buku catatan lapangan. Dan uji keabsahan datanya yaitu menggunakan triangulasi data dan sumber. Fenomena kenapa judul ini diangkat karena dalam judul ini ketahanan mental dan spiritual perempuan kepala keluarga yang bekerja sebagai guru honorer masih jarang diteliti dari sudut pandang pengalaman batin mereka secara mendalam. Yang ketiga yaitu penelitian studi kepustakaan, yang mana penelitian studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis, contohnya yaitu seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian ini tidak perlu turun langsung ke lapangan. Adapun contoh dari penelitian studi kepustakaan yaitu yang berjudul Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam Tinjauan Pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali, yang mana jenis penelitian ini termasuk studi kepustakaan. Yang menjadi subjek dari judul tersebut adalah Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Yang menjadi objek dari judul tersebut adalah gagasan dan pemikiran tentang keadilan ekonomi. Adapun jenis datanya yaitu menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan membaca dan memahami, membandingkan, menyusun kesimpulan sistematis. Dan adapun alat pengumpulan datanya yaitu menggunakan checklist kutipan, catatan isi, dan from identifikasi tema dari teks pustaka tersebut. Nah, yang menjadi fenomena dari
diangkatnya judul tersebut adalah karena di dalamnya itu ada ketimpangan ekonomi global semakin melebar dan sistem ekonomi modern seringkali tidak memberikan perlindungan bagi kelompok yang lemah. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggali kembali pemikiran klasik tentang keadilan sebagai alternatif solusinya. Keempat yaitu penelitian etnografis, yang mana penelitian etnografis itu adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari budaya, kebiasaan, dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Adapun contoh dari penelitian etnografis yaitu tradisi ngobeng dalam komunitas Melayu Jambi sebagai simbol solidaritas sosial, yang mana penelitian ini termasuk penelitian etnografis yang menjadi subjek dari judul tersebut yaitu adalah warga Melayu. Yang menjadi objek dari judul tersebut adalah tradisi ngobeng dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Adapun jenis datanya yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Nah, alat pengumpulan datanya ini menggunakan wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi turun ke lapangan langsung. Adapun alasan atau fenomena yang menjadi judul ini diangkat yaitu mulai luntur praktik ngobeng dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Jambi dan kekurangannya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai sosial di balik tradisi tersebut. Yang kelima yaitu penelitian historis, yang mana penelitian historis itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menelusuri atau merekonstruksi dan menganalisis peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Adapun contoh judul dari penelitian historis yaitu peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana judul ini termasuk penelitian historis yang menjadi subjek dari judul tersebut adalah peristiwa pemikiran dan tindakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang menjadi objeknya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alat pengumpulan data yang digunakan itu adalah lembaran pencatatan arsip, panduan studi dokumen, pedoman wawancara sejarah, dan teknik analisis datanya menggunakan heuristik, verifikasi, interferentasi, dan histonografi. Adapun alasan kenapa judul ini diangkat karena minimnya literatur dan pemahaman generasi muda tentang peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kelima yaitu penelitian ground theory, yang mana penelitian ini untuk mengembangkan teori baru yang berasal langsung dari data lapangan. Nah, contoh dari penelitian ground theory ini adalah strategi adaptasi bank syariah terhadap preferensi digital milenial. Yang menjadi subjek dari judul tersebut adalah strategi kebijakan dan inovasi digital bank syariah dalam merespon kebutuhan. Yang menjadi objek dari judul tersebut adalah strategi kebijakan dan inovasi digital bank syariah dalam merespon kebutuhan milenial. Dan yang menjadi subjek dari judul tersebut adalah nasabah milenial pengguna layanan digital bank syariah. Adapun jenis datanya yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Dan teknis analisis datanya yaitu menggunakan open coding, equal coding, selective coding, dan penyusunan teori. Dan alat yang digunakan
untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Alasan kenapa judul ini diangkat karena Bank Syariah masih dianggap lambat beradaptasi dengan kebutuhan digital generasi milenial dibandingkan bank konvensional. Cukup sekian tugas remed saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.